Enggak tuh, silakan Pak Ketua. Oh ya, Mas Febri berarti biasa ya dokumentasi ya buat nanti diupload. Baik, Bu. Dia. Boleh yang lain Pak Ketua. atau ya Pak videonya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Kasih wallpaper tuh ya, gini udah di-off-in videonya, kasih wallpaper, coba ini tuh. Ya. Aduh. Yang saya hormati Komisioner Bawaslu Kota Cirebon, Ibu Devi Siti Siatul Afia, Kodim SDM, kemudian Angyan, Bapak Supriyan Prawiro Diharjo, yang luar biasa, kemudian Pak Korsek, Pak Dodi, Pak Bendahara, dan seluruh teman-teman Bawaslu Kota Cirebon yang alhamdulillah pada hari ini kita bisa baru bergabung berapa ini? 11 orang ya. Nah, semoga nanti yang lainnya bisa ikut bergabung. Pertama-tama tentunya kita patut bersyukur kita masih diberikan kesehatan, dan untuk teman-teman yang barangkali sedang kurang sehat, kita berdoa sama-sama untuk kesehatan semuanya gitu ya. Amin, Allahumma amin. Amin, Allahumma amin. Kemudian yang intinya gitu bahwa Halo. Ya, kedengaran ya? Kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Jelas, Angjo, jelas. Oke, jadi intinya gitu bahwa rapat kali ini tadi sudah agenda intinya itu kita ingin mengecek personil lah gitu ya, teman-teman semua. Ya, alhamdulillah teman-teman masih bisa on call gitu ya, karena kita memang WFH. Dan Mas Febri terima kasih masih berkesempatan di kantor nemenin Angpri gitu ya, sama jagain angka, barangkali nanti ada yang ngambil lagi tidak tanpa izin. Ya Pak. Ya, bercanda itu. Bebas lah siapa yang mau. Ya, itu punya sama-sama gitu. Jadi untuk teman-teman semua, barangkali sesuai dengan surat edaran dari Bawaslu RI terkait kita WFH gitu ya 100% sampai dengan tanggal 20, tentunya bukan berarti kita sama sekali tidak ada agenda atau tidak ada kegiatan gitu ya. Makanya kemarin saya setelah ada semacam juknis terkait dengan penulisan berita, barangkali agenda kita hari ini juga bisa menjadi bahan. Kemudian untuk masing-masing divisi itu bisa membuat konten gitu ya, konten yang sesuai dengan divisinya sebagai bahan publikasi gitu ya, yang bisa dikirim dari rumah. Adapun nanti ilustrasinya itu bisa diolah oleh Mas Febri sebagai editornya gitu. Itu hal yang barangkali perlu saya sampaikan. Nanti masing-masing dari teman-teman silahkan di tiap-tiap divisinya itu berbagi tugas gitu ya, minimal 1 minggu 1 kali lah dari tiap divisi. Jadi kita 1 minggu ada 3 tulisan, 3 publikasi di media kita, selain yang dari dalam gitu, selain yang dari luar. Itu barangkali. Dan yang terutama kepada teman-teman semua, dengan kondisi yang seperti sekarang, saya juga mencoba keluar ya, misalnya sore itu nyari makanan, ternyata jalanan apa itu udah banyak yang disekat, ditutup di berbagai lokasi gitu. Jadi alangkah baiknya teman-teman ya kalau belum bisa ya bisa belajar lah, barangkali momentum sampai tanggal 20 ini masak sendiri gitu, termasuk Mas Febri walaupun masak sendiri gitu ya, bisa beli sayur apanya gitu, tutorialnya bisa lihat YouTube gitu, kan mudah sekarang. Nah, kemudian yang berikutnya barangkali kita juga masih menunggu agenda schedule dari Bawaslu Provinsi Jawa Barat terkait agenda ataupun kegiatan apa yang bisa dilakukan. Kemudian barangkali untuk yang sebelumnya pernah dilakukan oleh teman-teman staf gitu ya, kita pagi-pagi jam berapa gitu kita
mulai besok atau mulai kapan lah ya, bikin absen digital gitu. Itu kan ketika nanti ditanyakan atau untuk kepentingan bukti kehadiran gitu ya, selain yang rapat hari ini kedepannya kita agendakan. Misalnya jam 8 sama jam berapa gitu. Sesuai dengan edaran yang sebelumnya gitu berkaitan dengan masalah kehadiran. Kemudian untuk yang lain-lainnya barangkali kita tidak menutup ini juga untuk yang Sultan, nanti kita gelar secara online. Selain yang kita sendiri, nanti kan kemarin sudah dibagi tugas gitu ya, untuk menghubungi siapa dan menyiapkan temanya apa, kita upayakan ini hari Selasa ya. Minggu ini kita ada agenda satu lah, misalnya Sultan kita bahas tentang apa, kemudian minggu depan kita maksimalkan gitu. Barangkali itu untuk mempersiapkan agenda-agenda yang di tengah situasi seperti ini. Barangkali itu, dan lagi-lagi saya mengimbau kepada teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan, kemudian sebagai upaya pencegahannya ya makan makanan yang bergizi, kemudian ya makan, terutama banyak makan sop lah, kayak Mbak Diah, Mas Ridwan, makan mau sop ayam, mau sop iga gitu, yang enak-enak lah makannya gitu. Ya, yang enak-enak gitu. Nah, kemudian istirahatnya yang cukup gitu ya. Istirahatnya yang cukup, kemudian pikirannya yang tenang, bismillah gitu. Kemudian jangan terlalu was-was juga gitu ya, atau bagaimana, yakinlah gitu bahwa ya kita akan diberikan kesembuhan. Itu saja barangkali dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, barangkali lain-lainnya dari Bu Devi atau Pak Ian, Pak Korsek ataupun yang lainnya, mangga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, masih di mute tadi. Itu aku nambahin sedikit ya. Mau nanya dulu, tapi itu terkait Sultan. Maksudnya Sultan yang seperti biasa kita mau adakan di minggu ini? Mungkin ini Bu Devi, jadi kita nggak seserius kemarin, kita cari tema-tema yang ringan lah ya. Yang apa, kalaupun nggak melibatkan pihak luar, bisa misalnya Bu Devi dengan saya, Bu Devi dengan Angyan, atau Angyan dengan saya, Bu Devi dengan staf juga nggak apa-apa, saya dengan siapa gitu. Minimal kita itu. Nah, lalu temanya kita cari yang ringan-ringan yang berkaitan dengan pendidikan politik, demokrasi, dan kepemiluan gitu ya. Lalu kita publish gitu. Mohon ya kerelaan barangkali, karena yang kalau Mas Febri untuk menggunakan akun Zoom itu bisa digunakan dari rumah juga atau harus dari kantor? Bisa Pak, dari rumah Pak. Oh iya. Cuman ya tetap jangan lama-lama lah, nggak usah. Kan kita 45 menit. Oh, tenang aja Pak, di rumah udah ada wifi Pak. Oh, ada ya, syukurlah. Iya Pak. Maksimal 1,5 jam pastinya maksimal. Maksud saya itu, jadi kalaupun nggak melibatkan pihak luar, kita sama nanti kita ajak kawan kita lah siapa gitu, mau anggota dewan atau ketua ormas, ketua OKP gitu, sesuai dengan itu aja barangkali Bu Devi. Iya, maksudnya memastikan kalau misalkan agenda kalau di daerah lain itu, jadi memang dia buat beberapa skema ya. Halo, suara saya masuk nggak? Kedengaran jelas ya. Banget. Ya, nanti sebelum ke hal lain terkait Sultan dulu aku mau bahas. Maksudnya kalau misalkan mau Sultan ini dipakai jadi media semua jenis kegiatan gitu, kalau emang itu disepakatinya begitu, mangga gitu ya. Artinya kalau yang dipahami oleh provinsi, Sultan itu kan jadi tagline-nya diskusi yang komposisinya 100, yang ada provinsinya. Nah, sementara kan arahannya reschedule semua ya untuk kegiatan-kegiatan kita internal maupun eksternal. Iya. Angjo tadi masih di unmute. Tapi Angjo mungkin juga perlu dipastikan juga apakah kegiatan diskusi yang akan kita lakukan itu menjadi bagian di luar dari arahan yang harus di reschedule oleh Pak Abdullah itu gitu. Kan itu Barangkali gini aja, kalau menurut saya sih kita ya buka tutup aja, maksudnya
kalau misalnya alokasi anggaran itu tetap ada, itu kan nanti bisa dialokasikan lah ya oleh Mbak Dia misalnya. Tapi kalau misalnya bahwa nanti ada reschedule, artinya di luar yang diagendakan dengan provinsi gitu. Kita untuk intern Iya, kita iya, sama iya, iya, komunitas di Kota Cirebon lah gitu. Seperti iya, itu. iya, 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 Ya iya, seminggu ah, atau iya, 2 iya, minggu bebas. Mangga. iya. Boleh aja sih, memang kan kita juga perlu kegiatan gitu ya, paling nggak seminggu sekali. Tapi mungkin kalau emang perlu dikoordinasikan ke provinsi terkait memang bahasa provinsi reschedule untuk kegiatan internal dan eksternal kan gitu bahasanya, ada internal juga. Nah, apakah Angjo di mute soalnya? Di unmute tadi. Nah, apakah itu nggak masalah gitu? Kalau nggak masalah, alhamdulillah kita juga pengen ada aktivitas itu gitu di internal yang kemudian paling melibatkan teman-teman di Kota Cirebon. Itu yang pertama. Mungkin nanti perlu dikoordinasikan. Terus itu ya yang tadi aku agak bertanya terkait konsep sultan yang mau dilaksanakan. Ya, masuk ke pembicaraan yang umumnya, teman-teman. Saya juga menyampaikan seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan, untuk forum ini sesungguhnya hanya ingin yang utama adalah menanyakan kabar teman-teman gitu ya, karena kalaupun memang ya memang betul itu pertanggal 3, tapi saya udah ngambil agak lama untuk tidak ke kantor ya, dan itu juga saya sampaikan di grup pimpinan karena sangat khawatir lah ya, bukan pesimis tapi bukan sangat khawatir yang berlebihan sih, tapi lebih kepada ini pilihan saya untuk menjaga gitu, dan ternyata juga disambut oleh surat edaran Sekjen gitu ya, bahwa WFH 100%. Tapi kemudian saya baca beberapa klausul poin berikutnya, jika dipandang penting gitu ya oleh kepala sekretariat atau pimpinan gitu kurang lebih untuk meminta masuk gitu ya, misalkan beberapa orang dengan pertimbangan ABCD, itu juga masih dimungkinkan gitu kan. Tapi poin yang utamanya adalah WFH 100% gitu ya, sampai dari tanggal 3 sampai tanggal 20. Nah, terkait surat itu juga Angjo dan teman-teman, untuk saya juga barangkali itu di poin itu tuh ada yang harus dipublikasikan terkait skema kerja kita Angjo gitu. Bisa berupa video ataupun misalkan narasi gitu. Atau dua-duanya juga lebih keren lah untuk ngisi konten kita juga. Jadi mungkin nanti bisa dibuat gitu hal itu, poin itu. Jadi kinerja kita selama WFH 100% ini juga itu perlu disampaikan ke masyarakat. Seperti itu Angjo, nanti perlu dibuat videonya. Jadi makanya yang kemarin Mas Febri bikin juknis penulisan berita itu dalam ini Bu Devi. Jadi kayak rapat kita sekarang itu tetap harus dipublikasi juga di media kita gitu ya. Kita melakukan rapat koordinasi seluruh staf gitu ya, berkaitan dengan ya masalah kondisi kesehatan, lalu evaluasi agenda kita, lalu persiapan agenda yang bisa dilakukan di masa WFH gitu. Kemudian terkait dengan kegiatan yang rescheduling yang dari provinsi itu, menurut hemat saya, selama WFH ini kan berarti kan otomatis diasumsikan bahwa seluruh kegiatan kan diskusi atau apapun kita dari rumah gitu ya. Kita online gitu dan nggak di kantor kondisinya. Kalau menurut saya sih itu tidak akan ada masalah lah ya. Hanya kita kan nggak tahu nih mengenai masalah anggaran kayak RDK masing-masing divisi, ya. Kayak kemarin aja Datin menanyakan, lalu SDM, kemudian penanganan pelanggaran, itu kan menanyakan juga. Nah, artinya mungkin nggak akan mengambil alokasi itu dulu. Iya. Karena itu kan menunggu arahan resmi dari Jabar ya. Nah, kita sih intern kita biar kita punya agenda resmi gitu loh. Apakah pekan sekali atau 2 pekan sekali sampai dengan tanggal 20 ini tetap kita ada kegiatan maksimal selain rutinitas misalnya absen pagi sama absen sore ya, teman gitu. Ada agenda gitu Bu Devi, itu barangkali. Iya. Ya, terus mungkin ini nambahin. Tadi konsep misalkan rapat ya yang internal gitu, mungkin itu bisa diefektifkan masuk aja di waktu absen gitu. Apakah ngambil pagi
terus Bisa, setelah bisa. absen atau sore sebelum sore banget langsung absen sore gitu. Jadi nggak ngambil waktu kayak sekarang misalkan di tengah-tengah gini gitu. Oke. Nah, Ya, iya kayak gitu. Ya mungkin gitu dulu ya. Ini kebetulan Pak Kasek kayaknya nggak ada, yang masuk Pak Dodi. Pak Dodi semoga mendengar ya. Minta ditindaklanjuti yang obrolan kemarin di grup pimpinan buat teman-teman yang sedang sakit. Pak Dodi, apakah cukup misalkan kantor atau misalkan perlu seperti apa gitu ya? Mangga Pak Dodi nanti dikoordinasikan sama Pak Kasek. Ya mungkin nanti aja Bu ya, kalau udah pada masuk aja katanya sih kayak gitu. Terima kasih. Oh, kalau saya sih pandangannya justru lagi sakit gitu ya. Nah, itu kan bisa nggak mesti kita ketemu gitu. Bisa disupport dengan teknis yang bisa dipilih gitu loh. Nggak mesti kita ketemu gitu. Tapi ya mangga aja. Iya boleh Bu. Yang lainnya pandangannya gimana? Berhubung saya juga lagi kurang sehat tuh. Oh, Pak Dodi juga nggak sehat. Ya Allah. Pak Dodi berapa lama sakitnya? Dari hari Jumat. Sama juga apa sakit yang lain? Maksudnya apa? Ya, gejala-gejala begituan sih. Jumat, Ya gejala. berarti bareng sama Mbak Diah ya? Jumat Iya. Maya. Iya, Jumat malam. Iya. Pak Dodi sama saya soalnya. Kan sebulangan Bu. Saya. Ketemu ya waktu Jumat ya? Iya. Oh, subhanallah. Ya. Semoga cepat sehat lah ya. Iya, amin. Berharap baru bisa mendoakan dulu hari ini. Oh, Pak Dodi sakit berarti ya udah Pak Dodi jangan ngurusin itu berarti kalau gitu. Pak Ketua ternyata Pak Dodi sakit, yang lain sehat ya, yang tadi aku tanyain yang udah hadir di sini. Tadi Mbak Ayu aja belum jawab. Mbak Ayu, apa kabar nih? Semoga sehat semua sih. Iya. Gitu Pak Ketua, ternyata sakit Pak Dodi tuh. Mangga Pak Ketua. Oke, barangkali terima kasih teman-teman semua. Sudah cukup lah ya. Barangkali ada yang belum bisa gabung. Semoga saja, intinya ya kita ingin menanyakan gitu ya. Ya kita berharap sehat semua lah ya. Dan yang lagi sakit segera bisa sembuh gitu. Amin. Jangan pesimis gitu, kemudian jangan punya pikiran yang macam-macam gitu ya. Tetaplah optimis, kemudian kalau punya sedikit harta ataupun apakah makanan atau apa, ya sedekah kanan kiri lah ke saudara atau ke tetangga terdekat barangkali. Insya Allah itu akan lebih cepat menyembuhkan barangkali buat teman-teman semua. Itu barangkali Bu Devi kita akhiri rapat ya. Terima kasih buat teman-teman semua. Mas Febri, terima kasih ya fasilitator. Pak, terima kasih juga Pak. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, teman-teman sehat-sehat ya. Prokesnya tetap tambah dikuatin lagi. Mas Dodi, Mbak Diah khususnya semangat ya. Pasti sehat. Ya. Mas Miftah. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum. Kayaknya aku izin. Foto bersama dulu. Izin. Oh, foto bersama. Oke. Silakan dibuka semuanya. Ya, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Salam sejahtera kita semua. Oke, izin ya, live ya, izin live.